warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian semua sehat. Pertama-tama, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Semoga pembelajaran pada hari ini dilancarkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini juga, saya mau izinkan saya memperkenalkan diri dulu supaya kalian bisa mengenal saya. Setelah saya memperkenalkan diri, dilanjutkan oleh kalian supaya saya bisa mengenal kalian juga. Baik, perkenalkan, saya Elvira Mayanti, bisa dipanggil Ibu Vira. Apakah pada pembelajaran hari ini kita ada adik-adik sekalian yang tidak hadir atau sakit? Alhamdulillah kalau adik-adik sekalian semua hadir dan sehat. Pada hari ini kita akan membahas cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Kalau boleh saya tahu apakah adik-adik sekalian di sini pernah mengalami kejenuhan dalam belajar? Kejenuhan itu apakah adik-adik sekalian bisa mengetahui apa saja faktor penyebabnya? Atau ada yang bisa mendefinisikan kejenuhan dalam belajar itu seperti apa? Baik. Ya, bisa juga dibilang kejenuhan dalam belajar itu karena lelah atau bosan atas cara mengajar guru, atau kita tidak menyukai pembelajaran tersebut sehingga kita merasa bosan atau merasa tidak menarik atas penjelasan yang telah diberikan. Tapi kejenuhan dalam belajar ini juga suatu kegiatan atau suatu tindakan yang tidak menghasilkan apa-apa, ya kan? Baik. Sebelum itu, kita harus mengetahui kejenuhan dalam belajar itu apa, seperti apa, lalu mengetahui faktor-faktor penyebabnya dan aspek-aspeknya, dan lalu saya sebagai guru BK, upaya apa saja yang dilakukan guru BK untuk mengatasi murid-murid yang sedang mengalami kejenuhan dalam belajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian kejenuhan dalam belajar itu seperti apa. Baik, saya akan menjelaskan pengertian kejenuhan belajar. Kejenuhan dalam belajar merupakan rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan menurut Rafika, kejenuhan merupakan sindrom psikologi yang ditandai dengan kelelahan, sinisme, dan ketidakberhasilan. Kejenuhan juga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kemampuan dengan tuntunan yang harus dikerjakan dan dipenuhi. Kejenuhan belajar yang biasa terjadi kepada adik-adik sekalian bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Lingkungan itu bisa sangat terpengaruh loh terhadap belajar kalian. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan sosialnya. Lingkungan yang baik dan aman pasti bisa memotivasi kalian untuk belajar, atau sebaliknya, lingkungan yang kurang baik dan kurang aman itu bisa memunculkan kejenuhan kalian dalam belajar.
ada beberapa hal yang bisa dikatakan itu penyebab kejenuhan kalian dalam belajar. Yang pertama, waktu belajar yang tidak sesuai dengan kondisi fisik dan mental kalian. Misalnya, jam pembelajaran masuk di siang hari, di mana pasti kalian sudah merasakan ngantuk dan lapar. Lebih parahnya lagi, metode pembelajaran yang kalian dapatkan membuat kalian tidak semangat untuk merespon baik kepada guru yang mengajar kalian, dan pastinya kalian tidak dapat menyerap ilmu dengan baik yang diberikan. Kejenuhan belajar dapat melanda adik-adik sekalian apabila kalian sudah kehilangan motivasi dan kehilangan salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum sampai ke tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar kalian telah sampai pada batas kemampuan jasmani kalian karena bosan dan keletihan. Namun penyebab kejenuhan belajar yang umum itu adalah keletihan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor penyebab kejenuhan belajar menurut Muhyiddin Syah. Yang pertama, karena kecemasan anak terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Yang kedua, karena kecemasan anak terhadap standar atau patokan keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, apalagi bidang studi yang ketika masuk kalian merasa bosan. Yang ketiga, karena anak berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menurut kinerja intelek yang berat. Dan yang terakhir, karena anak mempelajari konsep kinerja akademik yang optimum sedangkan dia sendiri menilai belajar hanya berdasarkan pada ketentuan yang dia buat sendiri. Oke, itulah beberapa faktor penyebab kejenuhan dalam belajar. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya memberikan kalian kesempatan untuk bertanya. Oke, pertanyaan yang bagus. Pasti ada dong beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi keletihan pada mental yang menyebabkan kejenuhan dalam belajar itu. Menurut Esna Sution, terdapat kiat-kiat untuk mengatasi hal itu. Yang pertama, melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Yang kedua, pengubahan dan penjadwalan ulang kembali jam-jam dan hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan anak giat belajar. Yang ketiga, ada pengubahan dan penataan kembali ke lingkungan belajar kalian, seperti pengubahan posisi meja, lemari, rak buku, dan alat-alat perlengkapan belajar. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulus baru agar kalian merasa terdorong untuk belajar lebih giat dari sebelumnya. Dan yang terakhir, kalian harus berniat nyata atau tidak menyerah dan tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Oke, saya juga ingin menyebutkan apa saja sih gejala kejenuhan adik-adik sekalian dalam belajar. Yang pertama, pasti di antara kalian ini jika sudah merasa jenuh atau bosan, kalian izin ke toilet. Padahal kalian ini ke kantin atau ke kelas lain yang sedang memiliki jam kosong. Yang kedua, jika kalian sudah merasa jenuh, pasti kalian ngantuk. Atau ada juga dari kalian ini malah asik sendiri, seperti main handphone atau bercerita teman sebangkunya. Atau ada juga dari kalian bersikap acuh ketika guru yang mengajar sedang menjelaskan materi pembelajaran.
Baik, setelah kita mengetahui faktor penyebab kejenuhan dalam belajar, saya akan menyebutkan dan menjelaskan aspek-aspek kejenuhan belajar. Menurut Hakim, yang pertama ada kelelahan emosional. Kelelahan emosional ditandai dengan perasaan lelah yang dialami oleh individu, entah itu kelelahan emosional maupun fisik. Yang kedua, ada kelelahan fisik. Penderita kejenuhan ini mulai merasakan adanya anggota badannya yang sakit dan gejala kelelahan fisik kronis yang disertai dengan sakit kepala. Yang ketiga, ada kelelahan kognitif. Kelelahan kognitif pada siswa yang sedang mengalami kejenuhan cenderung sedang mendapat beban yang terlalu berat pada otak. Hal ini berdampak yakni ketidakmampuan untuk berkonsentrasi dan mudah lupa. Dan yang terakhir, kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi pada murid ditandai dengan hilangnya idealisme murid, sadari dari impian mereka yang tidak realistis dan kehilangan semangat. Adapun upaya guru BK untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar yang siswa rasakan. Yang pertama, ada upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini merupakan upaya yang dilakukan guru BK dalam melaksanakan suatu layanan kepada siswa dalam melayani masalah seperti ini, yang dilakukan dengan cara positif dan bijaksana sehingga siswa dapat mencegah dirinya dari hal-hal yang menimbulkan kesulitan atau merugikan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, ada upaya pengetasan atau perbaikan. Upaya ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh konselor dalam memberikan layanan untuk menghasilkan suatu perbaikan pada diri individual agar siswa bisa berbagi permasalahan yang dialaminya, bisa teratasi dengan baik. Dan yang terakhir, ada upaya pemeliharaan. Upaya ini merupakan bantuan yang diberikan guru BK kepada siswa untuk memupuk dan mempertahankan kesehatan mentalnya. Walaupun siswa ini dalam kondisi baik atau tidak menghadapi masalah apapun dan perlu mendapatkan perhatian dari konselor agar kondisinya tetap baik. Oke, itulah aspek dan upaya guru BK mengatasi kejenuhan dalam belajar yang terjadi pada siswa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apakah ada dari kalian yang ingin menyimpulkan yang telah kita pelajari hari ini? Oke, Vita, saya akan mempersilakan kamu untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, Vita, terima kasih atas penyimpulan yang telah kamu berikan. Saya berharap semoga pada pembelajaran hari ini kalian bisa paham dan mengerti bagaimana kejenuhan belajar itu dapat merugikan kita untuk tidak mendapatkan apa-apa atau tidak menghasilkan apa-apa. Baik, sebelum kita keluar dari ruangan ini, marilah kita membaca doa supaya apa yang kita pelajari kita bisa pahami, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Amin. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata dari penjelasan saya, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya, dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran
pada hari ini. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.